Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Imunologi. Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai tumor nekrosis faktor superfamili ya. Kali ini kita akan membahas tumor nekrosis faktor superfamili 14 atau TNF-SF14 atau yang lebih sering dikenal dengan LIGHT. Nah, yang kita bahas nanti adalah mulai dari pendahuluan dulu ya, kemudian sumber dari LIGHT itu dari mana, bagaimana sintesisnya, apa reseptornya, bagaimana transduksi sinyalnya, bagaimana regulasi LIGHT dan fungsinya ya. Kita mulai. Nah, LIGHT itu sebenarnya singkatannya panjang sekali ya, kepanjangannya kalau dipanjangkan ini kan LIGHT itu sebenarnya singkatan. Nah, kepanjangannya itu adalah ini: homologous to lymphotoxin exhibit inducible expression and compete with herpes simplex virus glycoprotein D for herpes virus entry mediator receptor expressed by T cells. Nah, kata LIGHT hurufnya itu singkatan dari ini, dari lymphotoxin di garis bawah ini ya, kemudian inducible, kemudian glycoprotein dari G-nya ini ya, hanya itu dari herpes ini ya, dan T-nya itu dari T cell ini. Jadi sekian panjang itu disingkat jadi LIGHT gitu ya. Ya, itu para ahli yang menamakan begitu ya, kok kelihatannya maksa banget itu ya. Tapi ya begitulah namanya ya, kita ikuti aja LIGHT ya. Nah, LIGHT itu disintesis, diproduksi oleh sebuah sel ya, dan dia diekspresikan di membran sel. Jadi dia setelah dibentuk, dia ditempelkan ke membran sel ya, dalam bentuk protein transmembran tipe 2 ya. Nah, di transmembran itu, di membran sel itu ada dua jenis dari LIGHT ya, ada dua bentuk ya. Pertama adalah membranous LIGHT, yang kedua adalah LIGHT delta transmembran ya. Nah, masing-masing LIGHT ini seperti TNS-FS yang lain, maka dia bentuknya itu adalah trimer. Trimer, jadi gabungan dari tiga struktur penyusunnya gitu ya. Nah, mengingat adanya bagian dari LIGHT ya, yang bisa dipecah oleh metaloproteinase yang mirip dengan Fas-ligan. Insya Allah nanti kita juga akan membahas tentang Fas-ligan ya. Nah, secara teori dimungkinkan adanya pelepasan dari LIGHT yang ada di membran itu oleh enzim metaloproteinase, sehingga akan muncul sekretory dari LIGHT-nya. Cuma masalahnya ini belum pasti ditemukan itu ya. Nah, itu yang sekretory LIGHT. Kalau yang membran jelas ada ya. Kita lanjutkan. Siapa penghasil dari LIGHT itu? Sumbernya dari mana? LIGHT itu terutama ditemukan di sel limfosit nih ya, selnya. Nah, yang kedua adalah sel dendritik. Ini yang banyak ini sel dendritik kayak gini nih. Nah, meskipun juga bisa ditemukan di sel granulosit dan monosit gitu ya, tapi sumber utamanya itu ada di limfosit sama sel dendritik. Kita lanjutkan. Bagaimana LIGHT itu terbentuk ya? Nah, pada kondisi normal memang pada kondisi basal ya, tidak ada aktivasi. LIGHT itu terjadi karena pengaruh faktor transkripsi SP1 dan ETS ya. Tetapi kalau sel T yang teraktifkan, maka sel T yang aktif itu akan meningkatkan sintesis dari LIGHT gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya ya bahwa kalau ada ikatan antara TCR yang ada di sel T dengan antigen yang disajikan melalui molekul MHC kelas 2 misalnya yang ada di permukaan membran APC, maka terjadi aktivasi ya. Nah, aktivasi itu akan memicu peningkatan kalsium intrasel ya. Kalsium intrasel akan mengaktifkan kalmodulin ya. Kalmodulinnya akan mengaktifkan kalsineurin ya. Nah, kalsineurinnya akan mengaktifkan nuclear factor of activated T cell atau NFAT. Nah, NFAT-nya nanti masuk ke dalam inti sel untuk mempengaruhi gen target. Siapa gen targetnya? Ya LIGHT ya, sehingga terjadi transkripsi translasi ya dari LIGHT gitu ya, sehingga muncullah LIGHT
dibentuklah light gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua bisa juga dari jalur apa namanya, dari jalur faktor yang lain ya, misalnya sitokin ataupun yang lainnya ya. Nah ini contohnya sitokin ya. Sitokin itu nanti bisa mengaktifkan Janus kinase. Janus kinasenya mengaktifkan nuclear factor of activated T cell ya. Nanti bisa masuk ke T cell sama seperti yang tadi ya, mengaktifkan gen target ya, dalam hal ini adalah light ya. Yang pertama. Yang kedua induksinya itu melalui apa namanya, kerjasama antara sel T TCR yang ada di sini ya, TCR CD3 kompleks dengan CD2. Nah, sayangnya CD2-nya ini tidak tergambarkan di sini ya. Cuma saya ceritakan saja bahwa CD2 misalnya ada di permukaan membran sel T itu bisa berikatan dengan leukosit function antigen yang LFA3, jadi leukosit function antigen yang ada di permukaan membran APC ya. Nah, kalau CD2 berikatan dengan LFA3, kemudian juga ada aktivasi TCR CD3 kompleks oleh antigen yang disajikan lewat molekul limbace kelas 2 misalnya, maka akan terjadi aktivasi dari rantai zeta yang nempel di TCR. Rantai zeta itu bagian dari CD3 kompleks ya. Nah, CD2 itu juga mengaktifkan rantai zeta ya, sedangkan CD3 TCR CD3 kompleks juga mengaktifkan rantai zeta. Nah, rantai zetanya kalau sudah aktif nanti akan mengaktifkan zeta associated protein kinase 70. Nah, ZAP70 ini nanti mengaktifkan linker of activated T cell LAT ya. LAT-nya mengaktifkan fosfolipase C gamma ya. Fosfolipase C gamma nanti akan memicu pembentukan inositol trifosfat. Inositol trifosfat mempengaruhi dari retikulum endoplasma untuk melepaskan kalsium. Ya, kalsium dalam sel menjadi lebih tinggi. Nah, karena di dalam retikulum endoplasma ini kekurangan kalsium, maka dia akan mengaktifkan channel kalsium ORAI 1 sampai ORAI 3 ya. Nah, kan masuklah kalsium dari luar sel menuju ke dalam sel. Nah, sehingga di dalam sel itu kalsiumnya akan tinggi sekali ya, ion kalsiumnya jadi tinggi. Karena tinggi dia akan dikat oleh sama seperti tadi kalmodulin. Kalmodulin yang berkaitan dengan kalsium mengaktifkan kalsineurin. Kalsineurin mengaktifkan nuclear factor of activated T cell masuk dalam inti sel sehingga terjadilah pembentukan light itu ya. Berikutnya lagi, nah ini pada kondisi basal itu kan ada aktivasi dari sel ya, misalnya melalui G protein coupled receptor ya, atau receptor of tyrosine kinase ya. Ini nanti akan mengaktifkan RAS. RAS-nya akan mengaktifkan RAF-nya akan mengaktifkan MEK1 atau MEK2, kemudian MEK-nya mengaktifkan extracellular regulated kinase. Nah, ERK-nya ini akan masuk dalam inti sel ya, mengaktifkan SP1 ETS itu ya. SP1 ETS mengaruhi gen target untuk membentuk light ya. Nah, ini contoh seperti ini terjadi pada sel dendritik ya. Sel dendritik yang imatur itu menghasilkan light. Tapi kalau dia matur malah fungsi ini menjadi berkurang, sehingga kalau ini fungsi ini berkurang maka pembentukan light juga akan berkurang pada sel dendritik yang mengalami maturasi ya. Nah, ini sekarang kita bicara tentang reseptornya. Nah, light itu bisa dikenali oleh 3 reseptor, yaitu reseptor utama adalah limfotoksin beta reseptor ya. Jadi limfotoksin beta reseptor itu selain dikenali oleh limfotoksin juga dikenali oleh light ya. Yang kedua, light itu bisa berkaitan dengan HVEM atau herpes virus entry mediator, dan juga light akan bisa berkaitan dengan decoy reseptor 3 ya. Nah, nanti ini punya fungsi khusus dalam hal regulasi ya. Nanti kita bicarakan saat kita bicara tentang regulasi. Nah, bagaimana dengan sinyal transduksinya? Ya,
Pertama kita bicarakan dulu aktivasi dari light melalui aktivasi limfotoksin beta reseptor ya. Karena reseptornya sama ya, maka aktivasi dari limfotoksin beta reseptor baik oleh limfotoksin maupun oleh light sama seperti ini. Jadi mengaktifkan NF-κB ya dari jalur aktivasi TRAF ya, aktivasi dari pelepasan NF-κB dari IKB ya, lepaslah NF-κB masuk inti sel sehingga mempengaruhi pembentukan gen target. Nah, transkripsi dari gen target dalam hal ini adalah light gitu ya. Jadi mirip dengan aktivasi limfotoksin beta reseptor oleh limfotoksin ya. Nah, yang kedua adalah transduksi sinyal melalui HVEM atau herpes virus entry mediator. Nah, ini light berkaitan dengan HVEM nanti akan mengaktifkan TRAF. Nah, ini lebih ringkas lagi, light ketemu HVEM mengaktifkan TRAF. Akibatnya apa? TRAF ini akan bisa mengaktifkan NF-κB ya, kemudian mempengaruhi pembentukan gen target misalnya sitokin, atau TRAF ini nanti bisa mengaktifkan junction kinase P38 maupun extracellular regulated kinase ya, melalui jalur yang belum diketahui nanti bisa memicu pembentukan sitokin gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi itu adalah yang forward forward activation atau transduksi sinyal secara forward ke depan ya. Jadi forward itu misalnya seperti ini, dari light yang ada di permukaan membran sebuah sel misalnya, dia berikatan dengan HVEM reseptor dari light yang ada di permukaan membran sel yang lain, kemudian memicu aktivasi jalur sinyal intrasel. Nah, dari light ke sini ini disebut dengan aktivasi forward gitu ya. Tapi kalau ikatan begini, dia juga mengaktifkan dari sisi jalur yang sel yang mengekspresikan light yang ke arah sana, maka itu disebut dengan reverse atau jalur sebaliknya. Kalau ke sini mengaktifkan sel yang di sini itu forward, kalau yang ke sana ya ada sel lagi di sini yang mengekspresikan light, ya, maka dia jalurnya jalur reverse. Nah, ini kalau light misalnya ketemu dengan reseptornya ya, maka light ini akan mengaktifkan NF-κB, phosphatidylinosyl 3 kinase, dan ERK, extra regulated kinase. Nah, PI3K nya akan mengaktifkan AKT atau protein kinase B. Nah, ketiganya ini, tiga jalur ini akan memicu pembentukan metrik metaloprotein 9 dan interleukin 8 gitu ya. Nah, itu transduksi sinyal yang reverse, yang sebaliknya gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sampai sini dulu, nanti pekan depan kita bahas tentang fungsi regulasi dan fungsi dari light. Saya kira demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.